Game dibuka dengan diperlihatkannya sosok bernama Gi-hun. Dia adalah seorang pria miskin yang berubah menjadi seorang miliarder, di mana setelah memainkan permainan yang berhadiah 46,5 miliar bernama Squid Game, dia bisa keluar dengan selamat setelah memenangkan permainan itu. Sekarang Gi-hun berada di bandara yang awalnya dia akan pergi ke Amerika untuk menyusul putrinya. Namun dia menerima telepon misterius yang ternyata selama bebas dia masih terus diawasi dari pihak game tersebut. Dia pun mengurungkan niatnya pergi dan bertekad untuk mencari dalang di balik permainan tersebut. Di toilet dia meraba seluruh tubuhnya dan menemukan ada alat yang dipasang di balik telinganya. Dia pun menyayat dan mengeluarkan alat tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh sosok Junho yang ditembak pada season sebelumnya. Ternyata Junho ini masih hidup. Dia mengingat betul bahwa yang menembaknya adalah Inho sang kakak yang merupakan sosok dari frontman. Kini Junho menjalani hari-harinya sebagai seorang polisi lalu lintas. Di sela waktunya dia menyempatkan makan dengan atasannya. Dan sang atasan pun membahas mengenai cerita Junho tentang permainan Squid Game ini. Namun Junho tampak menutupi dan tidak ingin membahasnya. Karena sedikit banyak dia tahu bahwa kakaknya terlibat dalam hal ini. Tapi ternyata semenjak kejadian itu Junho masih melakukan pencarian terhadap pulau di mana game ini dilakukan. Dia dibantu oleh seorang nahkoda kapal yang menyelamatkan nyawanya waktu itu. Kini kita diperlihatkan oleh Gi-hun yang menyewa sebuah motel untuk dijadikan markas. Setelah mendapatkan uang itu, Gi-hun tidak bisa tenang karena dia melihat kematian teman-temannya. Bahkan dia bermimpi didatangi oleh sosok frontman. Dia pun meminta bantuan pemilik bisnis rentenir yang dahulu pernah memberinya pinjaman. Dia ini bernama Bos Kim. Sebenarnya Bos Kim sudah putus asa karena sudah melakukan pencarian selama 2 tahun. Gi-hun memintanya untuk mengerahkan anak buahnya sebanyak mungkin. Sang bos pun memasuki mobil dengan membawa banyak uang dan meminta anak buahnya bekerja lebih keras lagi. Gi-hun yakin sosok perekrut Squid Game datang pada bulan-bulan ini. Di markas Bos Kim mereka pun mulai membagi tim. Mereka dijelaskan sosok siapa yang harus mereka cari, di mana itu adalah pria tampan berpakaian rapi membawa tas kantor, dan pria itu memainkan sebuah dakji. Mereka diminta untuk menyebar di seluruh stasiun dan melaporkan keberadaannya pada grup yang telah dibuat. Sedangkan Gi-hun memantau mereka dari dalam mobil dan bersiap jikalau ada kabar penemuan pria tersebut. Pagi hingga malam pun mereka bekerja keras saling melaporkan kondisi yang mereka temukan. Tidak hanya itu, Junho juga tak henti-hentinya mencari keberadaan pulau tersebut. Hingga sang nahkoda pun memintanya untuk menyerah karena menemukan pulau sekian banyak sangatlah susah. Di mana dahulu dia menemukan Junho di laut yang tentunya sudah terbawa arus cukup jauh. Tibalah di suatu hari ketika Bos Kim dan anak buahnya duduk dengan putus asa karena pencariannya selama ini belum membuahkan hasil. Namun mereka tidak bisa berhenti karena selama ini yang mendanai mereka adalah Gi-hun. Di tengah penjaraannya mereka sangat terkejut karena melihat sosok yang selama ini mereka cari. Dengan ciri-ciri yang mirip di mana ada dakji dan juga tamparan. Pria itu juga nampak memberikan kartu undangan permainan. Mereka berdua segera menghubungi Gi-hun dan Gi-hun memintanya untuk terus mengikuti pria itu. Gi-hun pun secepat mungkin akan datang ke tempat lokasinya. Sebelumnya kita melihat sosok laki-laki yang diberikan undangan ini. Dia ini adalah seorang influencer kripto yang sedang terlilit banyak hutang. Dan ternyata pacarnya yang sedang hamil juga menerima undangan permainan ini. Ini tentu akan membuat mereka dipertemukan di permainan Squid Game. Kembali pada pria misterius itu yang mendatangi taman dengan membawa roti dan kartu undian. Dia memberikan pilihan kepada para orang miskin
antara kartu undian dan juga roti. Walaupun ada yang memilih roti, namun lebih banyak yang memilih kartu undian. Pria itu pun membuang semua rotinya dan menginjak-injaknya sambil mencemooh bahwa orang miskin lebih memilih kartu undian daripada sebuah roti untuk dimakan. Bos Kim dan anak buahnya terus mengamati dan melaporkan kepada Gi-hun. Mereka juga tampak bingung dengan apa yang dilakukan oleh pria ini. Setelah membuang semua rotinya di taman, pria ini pun pergi menggunakan taksi. Tentu saja mereka bergegas mengikutinya. Hingga sampailah pada suatu tempat, pria itu masuk ke dalam sebuah gang. Bos Kim dan juga anak buahnya yang bernama Won Suk yang mengikutinya ternyata mendekati pria itu. Namun naasnya mereka tidak selamat dan tertangkap. Pria itu pun menyekap mereka di sebuah ruangan. Mereka dipukuli dan mendapatkan ancaman berupa sebuah permainan. Hingga akhirnya permainan ini menewaskan Bos Kim. Beralih kepada Gi-hun. Karena mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, dia pun dikejar oleh polisi. Polisi itu adalah Junho. Namun Junho meminta rekannya untuk menilang Gi-hun. Setelah Gi-hun pergi, rekannya mencurigai mobil tersebut karena banyak perangkat terpasang di mobil itu. Junho pun mengecek identitas yang tertera pada SIM. Junho pun terkejut dan mengingat tentang Gi-hun, di mana 3 tahun lalu dia menanyakan tentang keberadaan kakaknya. Junho kemudian menulis sebuah alamat yang mengarah pada keberadaan Gi-hun. Gi-hun yang tiba di lokasi mencari Bos Kim dan juga rekannya. Tapi Gi-hun hanya menemukan sebuah pisau yang tergeletak. Ponsel mereka pun juga tidak dapat dihubungi. Setelah mengecek kepemilikan mobil yang dikendarai Gi-hun, Junho mendatangi alamat tersebut. Dia pun menemukan sebuah mannequin dan juga lambang permainan Squid Game. Tak lama seseorang datang dan dia nampak menelepon. Dia juga mengatakan bahwa Bos Kim menghilang. Setelah orang itu pergi, Junho menemukan sebuah berkas perjanjian antara Bos Kim dan juga Gi-hun. Dari sinilah Junho mengetahui tempat di mana Gi-hun tinggal. Gi-hun tiba di markasnya. Dia curiga dengan lampu motel yang menyala. Ternyata di dalamnya sudah ada pria yang dia cari, yaitu pembawa undangan permainan. Gi-hun menyambut pria tersebut walaupun dalam perasaannya adalah gugup. Gi-hun menjelaskan bahwa dia selama ini mencarinya untuk berterima kasih karena telah memberinya hadiah puluhan miliar won. Namun pria itu menjelaskan bukan dirinya yang memberi uang itu. Dia hanyalah seorang pembawa undangan saja. Mereka pun tampak bersitegang dan pria itu mengatakan bahwa Gi-hun tidak akan bisa lolos dari bosnya. Tak mau kalah, Gi-hun juga membalasnya. Dia mengatakan bahwa pria itu hanyalah anjing pesuruh yang takluk pada bosnya. Pria itu pun mengancam Gi-hun dengan senjatanya. Dia meminta agar Gi-hun tak lagi menghalangi langkahnya mencari mangsa. Dia tak segan untuk membunuh Gi-hun. Karena keduanya saling ingin melenyapkan, pria itu pun menawarkan permainan menggunakan sebuah pistol, di mana pistol ini akan diisi dengan 1 buah peluru. Keduanya akan menarik pelatuk secara bergiliran dan pada akhirnya salah satu dari mereka akan dipastikan tewas. Sesuai giliran Gi-hun yang harus menarik pelatuknya terlebih dahulu. Ternyata nasib baik masih berpihak pada Gi-hun. Hingga akhirnya giliran terakhir dari permainan ini adalah pria pembawa undangan tersebut.